Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari Program Studi Pendidikan Biologi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai taksonomi tumbuhan tinggi tentang tumbuhan berbiji. Selamat menyaksikan. Tumbuhan berbiji atau spermatofita merupakan tumbuhan berpembuluh, bereproduksi generatif dengan biji, dan di dalam biji terdapat calon individu dan cadangan makanan. Biji merupakan alat untuk melestarikan keturunan tumbuhan yang bersangkutan. Biasanya biji dihasilkan oleh tumbuhan yang berbunga. Berikut adalah ciri-ciri dari tumbuhan berbiji. Yang pertama, bentuk tubuh umumnya berupa lemak, perdu, pohon, dan liana. Yang kedua, daun bervariasi baik bentuk dan komposisinya. Yang ketiga, berakar tunggang atau berakar serabut. Yang keempat, alat perkembangbiakan ada yang berupa bunga, ada juga yang berupa strobilus. Yang kelima, pada umumnya tumbuhan biji sifatnya autotrof atau bisa mensintesis makanan sendiri lewat fotosintesis. Yang keenam, memiliki jaringan pembuluh yang bervariasi dan terdiri dari floem yang berfungsi membawa makanan yang berasal dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Yang keenam, mempunyai generasi sporofit lebih kompleks dibanding dengan tumbuhan lumut dan paku. Sedangkan perbedaan struktur tubuh tumbuhan berbiji dan tidak berbiji adalah: yang pertama, tumbuhan berbiji memiliki akar tunggang. Tulang daunnya menyirip, berkambium, berkembang biak menggunakan tunas, atau vegetatif buatan. Sedangkan pada tumbuhan tidak berbiji, akarnya serabut, tulang daunnya sejajar, tidak berkambium, dan berkembang biak dengan tunas. Tumbuhan yang tidak memiliki biji biasanya tidak mempunyai batang yang cukup kuat. Biasanya fungsinya hanya untuk menahan daun, misalkan rumput. Sedangkan tumbuhan yang memiliki biji cenderung lebih kuat dan memiliki batang yang kuat, dan biasanya bertambah besar dan bercabang. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua klasifikasi, yakni tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Pada tumbuhan berbiji terbuka, biji muncul secara individu terpapar di ujung tangkai. Tumbuhan berbiji terbuka merupakan tumbuhan berkayu dengan bentuk bervariasi, di mana sistem perakaran berbentuk serabut atau tunggang. Batang tumbuh membesar, ada juga yang bercabang. Sistem akar tunggang, batang tegak lurus, bercabang-cabang, daun berbentuk kecil, tebal, ada juga yang berbentuk jarum. Jarang berdaun lebar bersifat majemuk. Bunga sebenarnya belum ada. Sporofit terpisah-pisah atau membentuk strobilus jantan dan betina. Ciri utama tumbuhan berbiji terbuka di mana bakal biji yang tumbuh terletak di daun buah. Sporofit jantan dan sporofit betina terpisah, sehingga dapat dibedakan ciri-ciri fisiknya. Tumbuhan berbiji terbuka berumah dua jika hanya memiliki strobilus jantan atau strobilus betina saja. Sementara tumbuhan berbiji terbuka berumah satu jika memiliki strobilus jantan maupun strobilus betina. Tumbuhan berbiji terbuka dibagi menjadi beberapa kelas. Ada yang pertama kelas Cicacinae, yang kedua Coniferae, yang ketiga Gnetinae, yang keempat ada Ginggoinae. Langsung saja kita bahas mengenai Cicacinae. Cicacinae disebut juga sebagai palem sagu, di mana bentuk tubuhnya mirip dengan palem, tapi bukan palem sejati. Cicacinae memiliki daun muda menggulung seperti tumbuhan paku, daun yang memiliki majemuk dengan helaian daun menyirip, susunan daun spiral rapat dikelilingi batang. Yang selanjutnya ada Coniferae. Coniferae merupakan tumbuhan kelompok conifer.
Umumnya berupa pohon tinggi dengan tajuk yang kebanyakan berbentuk kerucut. Daun konifer kecil, tebal seperti jarum atau sisik dan selalu berwarna hijau. Yang berikutnya ada Gnetinae. Gnetinae merupakan tumbuhan berbentuk pohon dengan batang bercabang atau tidak bercabang. Kayu sekunder memiliki trakea dan berbeda dengan Gymnospermae lainnya. Saluran resin tidak ada, daunnya tunggal, berhadapan. Strobilus tidak berbentuk kerucut dan merupakan berumah dua atau tumbuhan berjenis kelamin tunggal. Dan yang terakhir ada Ginkgoinae. Ginkgoinae merupakan tumbuhan berbentuk pohon tinggi. Batangnya bercabang tunas yang panjang dan juga pendek. Pada Ginkgoinae memiliki daun dan bentuk seperti kipas yang tangkainya panjang. Tulang daun bercabang dan daunnya mudah gugur. Dan saatnya kita masuki pembahasan mengenai tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup merupakan tumbuhan yang memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif. Bakal biji pada tumbuhan tersebut dilindungi oleh suatu badan yang berasal dari daun-daun buah dan disebut bakal buah. Pada umumnya, daun buah berdaging tebal. Daun buah memiliki fungsi untuk melindungi biji agar tidak kekeringan saat mengalami dormansi. Tubuh tumbuhan tersebut terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Akar berupa akar serabut atau tunggang. Batangnya ada yang berkambium dan ada juga yang tidak. Daunnya kebanyakannya lebar, tunggal atau majemuk dengan komposisi yang beraneka ragam. Tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi dua, yaitu biji berkeping satu atau monokotil dan biji berkeping dua atau dikotil. Untuk tumbuhan biji berkeping satu ini umumnya berupa herba semusim dengan berkeping satu. Batang bercabang dan juga tidak bercabang. Tidak memiliki kambium, berkas pengangkutnya tersusunnya tidak teratur dalam mengalami pertumbuhan sekunder. Sedangkan pada biji berkeping dua, umumnya tumbuhan biji berkeping dua ini berupa tumbuhan berkayu, memiliki kotiledon ganda, berakar tunggang yang bercabang-cabang. Batangnya bercabang, memiliki kambium, berkas pengangkut tersusun secara teratur, berdaun tunggal atau majemuk dengan urutan daun menyirip. Jumlah bagian bunganya itu 2, 4, 5 atau kelipatannya. Contoh-contoh tanaman Gymnospermae adalah yang pertama pohon cemara, yang kedua Apinus, yang ketiga pakis haji, yang keempat Zamia purpuracea, yang kelima Ficus revoluta, yang keenam melenjo, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari tanaman Angiospermae adalah padi dan juga jagung. Demikianlah pembahasan saya mengenai tumbuhan berbiji. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.